Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sinta Palasari, saya dari Prodi Ilmu Hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual dengan tema Desain Industri. Tentu kita sudah tidak asing lagi terkait dengan desain industri dalam mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau gabungan darinya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk. Barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan perlindungan hukum bagi desain industri yang terdaftar. Artinya, hak desain industri tidak timbul dengan sendirinya, melainkan harus melalui proses pendaftaran. Karena UU DI menganut prinsip first to file, sehingga pendaftaran sebagai alat bukti kepemilikan desain industri. Desain industri merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual Indonesia yang dikelompokkan dalam bidang teknologi, tetapi memiliki perbedaan dengan paten, yaitu 1. Tidak memerlukan syarat inventi atau inventive step seperti pada paten. 2. Mengutamakan keahlian atau keterampilan kerja bersifat seni atau skill and artistic work. 3. Cenderung mengikuti mode musiman yang distandarisasi atau standar seasonal fashion. 4. Mewajibkan mendesain sesuai dengan ketentuan The Hague Agreement atau London Acts concerning the International Deposit of Industrial Design. Selanjutnya, ada perbedaan desain industri dan hak cipta. 1. Perlindungan hak cipta bersifat otomatis saat ekspresinya terwujud tanpa pendaftaran atau deklaratif. Karya cipta merupakan sebuah karya masterpiece dan tidak diproduksi secara massal. 2. Perlindungan desain industri yang diberikan berdasarkan pendaftaran terhadap desain yang baru atau konstitutif, sedangkan desain industri diproduksi massal. Rujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, perlindungan hukum terhadap desain industri akan diberikan apabila sebuah inovasi atau kreasi telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau Ditjen HKI. Adapun desain industri yang dapat didaftarkan ialah 1. Desain industri yang memiliki kebaruan atau novelty, dengan catatan jika pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan desain industri yang telah ada sebelumnya. 2. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan. Selanjutnya, mengapa perlindungan atas desain industri ini penting? Ya, tentu saja hal ini tidak terlepas dari konsekuensi karena Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang mencakup Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Right atau Persetujuan TRIPS melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Selain itu, tujuan lain dari perlindungan atas desain industri adalah untuk memajukan dan mendorong industri di Indonesia yang begitu kaya untuk membuat desain-desain yang memiliki kualitas yang bagus. Desain industri yang dilindungi, yaitu hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru, yaitu apabila pada tanggal penerimaan permintaan desain industri tersebut tidak sama dengan desain sebelumnya. Sedangkan desain industri yang tidak dilindungi, yaitu hak desain industri tidak dapat diberikan apabila suatu desain industri bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, dan agama. Selanjutnya, kemana masyarakat harus mendaftarkan desain industri miliknya dan berapakah biayanya? Nah, di sini masyarakat bisa melakukan pendaftaran di kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terdekat, atau bisa memberikan kuasa pada advokat, atau memberikan surat tugas kepada karyawan, jika pemohon adalah badan hukum. Sedangkan biaya pendaftaran di awal adalah Rp600.000 per permohonan. Nah, selanjutnya pelanggaran dan sanksi. Disebutkan bahwasanya barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak membuat,
memakai, menjual, mengadopsi, mengekspor dan mengedarkan barang-barang yang diberi hak desain industri tanpa persetujuan dipidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Tindak pidana dalam desain industri merupakan delik aduan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam materi, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.